Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Fikih Ushul Fikih akan menjelaskan studi kasus yang kami dapat. Sebelum saya memulai, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak Muhaisin Syarbaini MAG yang telah mengizinkan saya memulai presentasi pada hari ini. Sebelum saya memulai, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada Dwi Ananda Putri, yang kedua ada Arsya Mari Equina, yang ketiga ada Sharla Lydia Putri, yang keempat ada Nadia Ramadhani Dongoran, yang kelima ada Suela Irvi, yang keenam ada Nurmahan Harahap, yang ketujuh ada saya sendiri sebagai moderator, yaitu Zeki Al-Bukhari, dan yang terakhir ada Ivan Ardiansah. Langsung saja saya menjelaskan studi kasusnya. Seorang tukang bangunan mendapatkan pekerjaan full di bulan Ramadan untuk membangun rumah. Jika ia tidak mengambil pekerjaan tersebut, maka ia tidak punya penghasilan selama di bulan Ramadan. Namun, jika ia mengambilnya, ia tidak akan mampu berpuasa penuh seharian. Hal ini membuatnya bingung, apakah harus mengambil tawaran pekerjaan tersebut. Dilema yang terjadi antara memenuhi hajat hidup dan memenuhi kewajiban puasa Ramadan. Atau mungkinkah terdapat solusi atau jalan tengah sehingga ia dapat memenuhi kebutuhan hidup tanpa mengabaikan kewajiban puasa. Materi selanjutnya akan dilanjut oleh pemateri pertama. Kepada pemateri pertama saya persilahkan. Di sini ada pengertian puasa. Puasa adalah menahan diri dari segala sesuatu yang membatalkan puasa, mulai dari terbitnya fajar sampai terbenamnya fajar. Kemudian ada dasar hukum puasa. Puasa diwajibkan dalam Islam berdasarkan firman Allah dalam Al-Quran yang berbunyi, "Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu, agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Lalu, menurut kajian dari buku fikih dan usul fikih dari Bapak Ahmad Muhaisin Syarbaini MAG, menjelaskan bahwa Allah memberikan keringanan kondisi yang membolehkan tidak berpuasa adalah yang pertama, sakit yang menyebabkan kondisi berbahaya jika berpuasa, yang kedua, safar atau melakukan perjalanan jauh kurang lebih 83 km, dan yang ketiga, tidak mampu berpuasa seperti sudah terlalu tua atau orang yang memiliki penyakit yang secara medis tidak memiliki harapan hidup. Dalam ilmu fikih, puasa Ramadan merupakan ibadah wajib bagi setiap muslim yang baligh, berakal, dan mampu secara fisik. Hal ini ditegaskan dalam firman Allah Subhanahu wa taala, yaitu, "Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Quran Surah Al-Baqarah ayat 183. Namun, Islam juga memperkenalkan konsep rukhsah atau keringanan hukum bagi orang-orang yang mengalami kesulitan berat dalam menjalankan puasa, seperti musafir, orang sakit, atau mereka menghadapi musyaqqah syadidah atau kesulitan yang sangat berat. Di dalam mazhab Syafi'i dan Hanafi juga menyebutkan bahwa seseorang yang karena pekerjaannya mengalami kelelahan yang ekstrim dan tidak mampu menjalani puasa, maka ia diperbolehkan untuk tidak berpuasa dan wajib menggantinya di hari lain atau qada. Syaratnya, kondisi tersebut benar-benar menyebabkan ketidakmampuan fisik dan pekerjaannya tidak bisa ditinggalkan karena merupakan kebutuhan pokok. Pandangan ini senada dengan prinsip fikih al-taisir atau kemudahan dalam hukum Islam yang merupakan ciri khas syariat dalam mengakomodasi berbagai kondisi umat. Sementara itu, dalam mazhab Hanbali seperti yang dikemukakan oleh Imam Ahmad bin Hambal, pekerja berat dapat meninggalkan puasa jika benar-benar tidak mampu dan pekerjaan tersebut tidak dapat digantikan atau ditunda. Namun, tetap diwajibkan untuk mengganti puasa di waktu lain. Pandangan ini berdasarkan pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 184 yang menyebutkan bahwa orang yang sakit atau dalam keadaan kesulitan berat diperbolehkan tidak berpuasa dan menggantinya di luar Ramadan. Pendekatan dari ilmu usul fikih, khususnya maqasid al-syariah, juga dapat digunakan untuk memahami kasus ini. Syariat Islam memiliki 5 tujuan utama, yaitu menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan, dan menjaga harta. Dalam konteks ini, kebutuhan tukang bangunan untuk bekerja demi keberlangsungan hidup termasuk dalam upaya menjaga jiwa dan harta, sementara puasa Ramadan termasuk dalam menjaga agama. Jika kedua kepentingan ini bertabrakan dan salah satunya mengancam yang lain, maka syariat Islam memberikan prioritas terhadap keselamatan jiwa. Berdasarkan pendapat para ulama kontemporer seperti yang dikemukakan dalam keputusan Majma' al-Fiqh al-Islami dan
Dar al-Ifta al-Mishriyah, seseorang yang bekerja berat dan tidak mampu berpuasa tetap diwajibkan untuk berniat dan sahur setiap malam. Jika di tengah hari ia merasa sangat tidak kuat dan mengancam kesehatannya, maka ia boleh membatalkan puasanya asal ia menggantinya di hari lain setelah Ramadan. Ini mencerminkan prinsip keadilan kasih sayang dalam hukum Islam yang tidak kaku tetapi mempertimbangkan realitas umat. Namun demikian, tidak diperbolehkan bagi seseorang untuk sengaja tidak berpuasa sejak awal hanya karena ia memiliki pekerjaan berat. Ia tetap harus memulai harinya dengan niat dan sahur, dan hanya diperbolehkan membatalkan puasa ketika telah terbukti tidak mampu secara fisik. Hal ini menegaskan bahwa alasan uzur syar'i harus terbukti nyata dan bukan dibuat-buat. Jika pekerjaan masih memungkinkan untuk disesuaikan seperti bekerja malam hari, membagi beban kerja, atau menghindari jam-jam terpanas, maka solusi ini harus diupayakan terlebih dahulu sebelum membatalkan puasa. Dalam praktiknya, peran masyarakat juga dibutuhkan penyaluran zakat, sedekah, dan bantuan sosial selama Ramadan. Seharusnya dapat membantu meringankan beban orang-orang seperti tukang bangunan ini. Selain itu, pemilik proyek dan pengusaha juga diharapkan memberikan kebijakan kerja yang lebih fleksibel selama bulan Ramadan, seperti pengurangan jam kerja, atau penjadwalan yang tidak terlalu membebani fisik. Untuk selanjutnya, di sini ada solusi agar tetap berpuasa dan dapat bekerja. Yang pertama, atur waktu kerja jika memungkinkan. Minta shift malam atau hindari kerja fisik berat selama siang hari Ramadan. Yang kedua, kurangi beban. Bagi pekerjaan bersama rekan untuk meringankan intensitas pekerjaan. Yang ketiga, persiapkan kondisi tubuh saat sahur dengan meminum air yang cukup. Yang terakhir, pastikan mengganti puasa di luar Ramadan. Maka dapat disimpulkan materi pada hari ini yaitu kasus tukang bangunan di atas menunjukkan konflik nyata antara dua tuntutan hidup, yaitu kewajiban ibadah dan kebutuhan ekonomi dalam fikih Islam. Namun, jika dia tidak mengambil pekerjaan tersebut, dia tidak dapat menafkahi keluarganya, sedangkan menafkahi keluarga adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan. Jika ia tidak bekerja, sama saja mereka tidak dapat memenuhi kebutuhan makan dan minum untuk berbuka puasa. Oleh sebab itu, menurut mazhab Syafi'i dan Hanafi, orang yang mengalami kelelahan ekstrim jika benar-benar tidak mampu berpuasa, ia harus mengqadha di luar Ramadan. Namun, tuntutan pekerjaan tidak boleh dijadikan sebagai alasan sengaja tidak berpuasa dari awal sampai akhir. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.